kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kon kato mate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Nama mau waktu tak naodok dulu. Gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk. Kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa nak bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu kalau mati ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita. Mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani kita. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita. Apa? Kain kafan. Itu saja. Kain kafan. Bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya. Tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk. Tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu,
tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula, turun iki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali aman. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang tak siap belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah yang leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki, ada orang meninggal ibu, ya. Ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka. Bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar.